Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambahkan kasih keberkahan-keberkahan, kemudahannya, petunjuknya, dan juga nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah SWT berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk pagi hari ini masuk di bab tentang masalah al-wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'lum fid darain amin. Faslun. Furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu itu ada 6. Sebagian di antara ulama mereka menggunakan suatu ungkapan arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Kalau dibilang rukun wudu, maka maksudnya adalah furudul wudu. Artinya hal-hal yang diwajibkan di saat berwudu. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat untuk menghilangkan hadas, untuk diperbolehkan salat. Suatu tujuan dalam hati, insyaallah masalah niatnya akan ada pembahasan tersendiri. Tapi intinya bahwa adanya suatu maksud untuk melaksanakan suatu gerakan berwudu, menghilangkan hadas kecil, maka ini secara umumnya disebut sebagai niat. Hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan dari hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal tergantung masalah niatnya. Masalah ibadah perlu adanya niat. Ya Allah, ana mau berniat, ana mau untuk beribadah, ana mau untuk berwudu. Dan ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Baik. Ini para ulama mereka membahas pula bahwa kenapa kok perlu ada suatu niat ini? Karena dia yang bisa membedakan apakah gerakan-gerakan yang kita kerjakan itu adalah memang untuk beribadah ataukah karena faktor yang lain. Karena faktor yang lainnya. Di saat ada orang dia itu membasuh bagian mukanya ataupun dia mencuci bagian kakinya, maka gerakan-gerakan tersebut apakah pernah kita kerjakan selain berwudu? Tentunya pernah, karena mungkin panas kemudian kita basuh muka kita, karena mungkin kotor kemudian kita mencuci muka kita pula. Pertanyaannya adalah yang untuk bisa membedakan antara apakah ini berwudu ataukah memang untuk seger-segeran saja. Yang bisa membedakan itu apa? Yang bisa membedakan itu adalah niatnya. Yang bisa membedakan adalah niatnya. Dengan adanya niat, terbedakan antara apakah gerakan yang antum kerjakan, yang kita kerjakan, itu adalah gerakan untuk wudu ataukah untuk faktor yang lainnya. Sehingga niat ini adalah suatu hal yang diwajibkan. Artinya kalau seandainya ada orang dia seluruhnya melaksanakan suatu gerakan wudu, tapi nggak ada niat sedikit pun, nggak ada rencana sedikit pun untuk berwudu, maka wudunya tidak sah. Baik, ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah ghuslul yadain, yaitu membasuh bagian mukanya. Dasar tentunya adalah firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, di saat kalian hendak salat, maka hendaklah kalian mencuci muka kalian, basuh muka kalian. Disuruh untuk basuhnya.
Sehingga perlu diperhatikan bahwa bagian muka ini termasuk di antara bagian-bagian yang perlu untuk dibasuh di saat kita berwudu. Kalau ditanya ini kan muka, ini batasannya mana dibasuh oleh para ulama rahimahum ajma'in, bahwa muka itu adalah min manabil sya'ri, untuk yang garis vertikal dari mulai tumbuhnya rambut sampai bagian dagu ini. Ini adalah batasan-batasan muka. Batasan-batasan muka. Sedangkan untuk yang garis horizontalnya adalah dari sisi sini, telinga sini, sampai bagian sininya. Sehingga bagian-bagian ini, lingkaran-lingkaran muka sampai kanan, sampai kiri, atas bawah, perlu untuk terkena air, perlu untuk terkena adanya basuhan kita di saat berwudu. Termasuk area-area yang di sini tumbuhin rambut semuanya perlu untuk terkena air wudunya sampai resep bagian kulit harus terkena air wudu. Hati-hati khususnya di saat sehabis ngechat WhatsApp ya, ngechat tembok ini loh. Di saat tembok catnya terbuat dari cat mungkin minyak, potensi untuk nyiprat-nyiprat itu ada. Mungkin tangan, mungkin muka, ataupun yang lain sebagainya. Sehingga perlu untuk benar-benar berhati-hati di saat kita itu berwudu, dipastikan terlebih dahulu. Nggak ada salahnya untuk bercermin terlebih dahulu. Ada bagian yang kena cat nggak ya? Di saat ada, maka perlu untuk segera dibersihkan terlebih dahulu sebelum berwudu. Sehingga nanti tidak menghalangi sahnya wudu kita. Dan ini untuk bagian muka, tadi ini adalah wajib hukumnya untuk kita basuh kupura. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah wa ghusl yadain, adalah membasuh kedua tangan ma'al mirfaqain, sampai atau disertai dengan basuhan sampai bagian siku-sikunya. Kalau membahas masalah tayamum nanti, ada yang sebagian di antara hadis yang mana Nabi Muhammad SAW beliau mengusapkan tangan beliau disebut bertayamum sampai pergelangan tangan. Nanti insya Allah dibahas sampai tempat-tempatnya. Ada juga riwayat sampai bagian siku-sikunya. Tetapi untuk masalah wudhu hanya ada satu cara, yaitu dari ujung jari jemari kita sampai bagian siku-siku kita. Ini harus terkena air wudhu semuanya. Terkena air wudhu semuanya. Yang perlu untuk berhati-hati anak-anak kita yang masih kecil-kecil, mereka perlu untuk diperhatikan berkali-kali. Walaupun toh sudah diajarin, kadang-kadang mereka lupa. Karena mungkin juga pertimbangan kadang-kadang belum ada. Yang penting gak diawasi oleh orang tua, yang penting sholat, kelihatan sholat, yang penting. Akhirnya kemudian sisi-sisi yang wajib tidak mereka kerjakan. Sehingga bagian-bagian sininya tidak tersentuh air sedikit pun. Dan kadang-kadang disampaikan menggunakan kaosnya kaos yang lumayan ketat, sehingga bisa dilingkis begini nggak sampai bagian sininya. Akhirnya kemudian sudah mandek di bagian sininya. Ini kalau nggak diawasi pun bisa sampai sini, maka tidak sah hukum wudunya. Karena kenapa? Batas maksimalnya, batas minimalnya adalah sampai bagian siku-sikunya. Ini yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah kedua tangan kalian sampai bagian siku-sikunya. Sehingga perlu untuk diperhatikan. Dan lagi-lagi perlu untuk diperhatikan pula di saat tadi itu misalnya kita ngecat tembok cat minyak, maka perlu untuk berhati-hati. Termasuk diantaranya kita itu lagi packing menggunakan lakban, khususnya lakban yang berwarna putih. Kadang-kadang ada sobekan, guntingan lakban yang nempel di kaki, yang nempel di tangan, dan kita nggak ada di sini. Oh, ini nggak tahu kapan ini kok ada di sini ini. Maka perlu untuk berhati-hati. Itu bagian-bagian yang wajib hukumnya untuk dibasuh di saat berwudu. Sehingga di zaman-zaman saat ini, misalnya apalagi antum jualan online,
sering ngirim pakai menggunakan lakban, maka perlu diperhatikan bahwa tidak ada lakban yang nempel di bagian-bagian yang terkena wudhu, ataupun lebih parah lagi di saat ada yang nempel sedangkan kita itu tidak tahu, kemudian kita mandi jinabat. Perhatikan jemaah sekalian, area-area yang ada di sini termasuk lipat-lipatannya harus terkena air wudhu. Termasuk kalau seandainya ada jari yang keenam tumbuh di sini, maka perlu terkena suatu air wudhu. Tidak diperbolehkan untuk dilewatkan begitu saja. Termasuk kalau seandainya ada lubang mungkin di sebagian di antara tangan, ataupun mungkin ada rekan-rekan di tangan-tangan kita, maka perlu wajib hukumnya untuk terkena air wudhu. Wajib hukumnya untuk terkena air wudhu. Kemudian yang nomor 4, mashu syai'in minar ra'si. Ini adalah membasuh sebagian dari bagian kepala ataupun rambut. Perhatikan jemaah sekalian, ini termasuk di antara sisi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Baik, apakah ada sisi kesepakatan mereka? Ada sisi kesepakatan para ulama, termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dengan ulama-ulama yang lain sisi apa? Sisi masalah semua ulama sepakat bahwa membasuh seluruh rambut dari depan sampai bagian belakang di saat berwudu itu adalah yang paling sempurna. Perhatikan, ini kesepakatan semua ulama. Tayyib. Dan yang ada mazhab Syafi'i rahimahullah adalah tentang masalah diperbolehkan untuk mengusap sebagian di antara rambut. Sebagian di antara rambut. Dalilnya apa? Dalilnya sebagian di antara firman Allah SWT, terlepas dari pro kontra ya. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, perkataan wamsah biru'usikum, dan kalian usaplah kepala rambut kalian, diartikan oleh sebagian di antara mereka bahwa ba di situ biru'usikum artinya adalah ba tabi'idiyah. Terlepas dari masalah apakah ada ba tabi'idiyah adalah bahasa Arab atau tidak. Ada berbeda pendapat dari kalangan para ulama. Intinya dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, setelah semua ulama termasuk mazhab Syafi'i, mereka semua sepakat yang paling afdal adalah mengusap seluruhnya. Mengusap seluruhnya. Yang ada dalam mazhab Syafi'i rahimahullah diperbolehkan untuk mengusap sebagian. Tetapi yang sampai lupa tadi ini, kalau seandainya mau sempurna, maka silakan untuk diusap seluruhnya. Terlepas lagi dari masalah sebagian di antara ulama ada yang mewajibkannya mengusap seluruh rambutnya. Apakah dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, apakah mereka sepakat untuk mengusap sebagian di antara rambut saja? Tidak semua ulama sepakat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, termasuk Imam Muzani rahimahullah. Beliau termasuk di antara ulama mazhab Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwa wajib hukumnya untuk mengusap seluruh rambut di saat berwudu. Baik, intinya bahwa ada titik kesepakatan di saat kita itu berwudu, afdalnya adalah mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang masalah rambut kita ini jemaah. Rambut kita ini. Di saat rambut kita itu kebetulan mungkin sudah nggak ada rambut. Udah nggak ada rambut. Mungkin afwan botak ataupun mungkin karena faktor yang lain. Terus apa yang perlu diusap? Sebagian dari ulama mereka mengatakan bahwa diusap area-area yang biasa ditumbuhin rambut. Area-area yang biasa ditumbuhin rambut. Sebagai suatu tanda bahwa kalau seandainya area tersebut ada rambutnya, niscaya akan terusap. Tapi kalau ditanyakan ini kira-kira area cara-cara untuk mengusap rambutnya bagaimana kalau seandainya mau seluruh rambut mau kita usap. Yang perlu untuk diperhatikan ada 3 riwayat, hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih yang kita ketahui tentang masalah cara Nabi Muhammad SAW beliau mengusap rambut beliau di saat beliau berwudu. Perhatikan cara yang pertama adalah tangan dibasahin, dibasahin. Kemudian jempol ditaruh di sini. Kemudian ini jari telunjuk kanan kiri ditaruh sampai dan mulai sini. Diputar ke belakang. Kemudian diputar ke depan lagi. Sampai ke tempat semula. Ini cara yang pertama.
Cara yang kedua adalah dari tempat tumbuhnya rambut. Ke belakang, ke depan lagi. Cara yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah dari belakang ke depan, kemudian ke belakang lagi. Ini masing-masing hadisnya adalah hadis yang sahih. Cara-cara Nabi Muhammad SAW, beliau membasahi rambut beliau dengan cara diusap. Yang perlu untuk diperhatikan jemaah sekalian bahwa ghusl yadain ataupun ghusl wajhi yang ada dalam poin-poin yang telah kita bahas, ternyata di sini bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala beda dengan wamsahu bi usikum. Kalau tadi di saat Allah mengatakan fafsilu wujuhakum wa aydiyakum, kalian basuhlah muka kalian dan juga kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai bagian siku kalian. Allah menggunakan bahasa fafsilu, kalian basuhlah. Para ulama rahimahumullah ajma'in, mereka mengatakan bahwa perbedaan antara fafsilu sama wamsahu. Kalau fafsilu itu harus ngalir airnya, sehingga nggak cukup tangan kita basahin ada lembab-lembab kemudian diusapkan di bagian mukanya. Tidak cukup dalam digunakan untuk berwudu. Karena kenapa? Karena bahasa fafsilu itu adalah basuhlah yang mana perlu untuk dialirkan air ke sana, perlu ada air yang mengalir. Berarti nggak cukup sekedar diusap menggunakan tangan kita yang basah. Beda dengan model wamsahu biru'usikum. Berarti kalau wamsahu biru'usikum nggak perlu ada genangan air yang ada dalam telapak tangan kita. Cukup dibasahin, ada lembab-lembab di sini, kemudian diusapkan di bagian rambutnya. Dan ini ada perbedaan, sehingga perlu untuk berhati-hati di saat kita itu berwudu sekedar menggunakan spray, semprot-semprotan saja, sekedar untuk sampai dibasahin. Kalau seandainya terpaksa menggunakan spray atau semprotan, maka perlu dipastikan ada genangan air di sini untuk bagian-bagian muka ataupun bagian membasuh muka atau pembasuhan bagian tangan. Jadi ini adalah titik perbedaan antara penggunaan kata al-mashu sama al-ghuslu. Kemudian wal khamis, yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh bagian kaki sampai bagian mata kakinya. Ini adalah minimalnya. Kaki kita perlu untuk terkena air, bukan sekedar basah ya, tapi perlu untuk dialiri air, merat, termasuk sela-sela jari jemari, termasuk diantaranya kalau ada jari jemari lebihan, ataupun mungkin ada bagian-bagian yang merekah di kaki kita karena mungkin bahasa Indonesianya apa kalau kampung namanya belat. Yang kapalan yang parah sampai ngerekah pecah kakinya, maka bagian-bagian dalam harus terkena air pula. Kalau sakit bagaimana Ustaz? Sakit lain lagi, yang penting perlu untuk diusahakan secara maksimal. Intinya bahwa bagian kaki kita itu adalah perlu untuk dibasuh di saat berwudu. Minimalnya sampai mana? Sampai bagian mata kaki kita yang ada tulang yang menonjol di atas di pergelangan, inilah yang disebut sebagai mata kaki. Perlu untuk dibasuh di saat kita berwudu. Dan lebih berhati-hati lagi adalah bagian-bagian tumit. Ada cekungan di sana, ataupun bagian tumit yang kadang-kadang sebagian di antara orang di saat dia berwudu sedang diputar-putar begini. Kelihatan di situ? Kelihatan. Sekadar diputar-putar, ada keran ngocor di atas. Bagian belakangnya tidak terkena air sedikit pun. Di zaman Nabi Muhammad SAW, di saat beliau safar dari Madinah menuju ke Mekah, di saat waktu sholat asar sudah tiba dan para jamaah, para sahabat mereka tergesa-gesa, sehingga kemudian mereka berwudunya tergesa-gesa. Sahabat berwudu, kemudian Nabi Muhammad SAW beliau melihat sebagian di antara sahabat ada kakinya yang masih kelihatan kering.
Wailul lil qadhimin nar, kama qala alaihi wasallam. Celakalah bagian tumit-tumit dari neraka. Karena kenapa? Karena tidak terbasuh air sedikit pun. Sehingga perlu untuk berhati-hati di saat kita itu berwudu, pastikan area-area anggota tubuh kita yang wajib terkena air perlu untuk dipastikan terkena airnya. Terkena airnya. Dibasahin bagian sana, dikocorin air. Nah, hati-hati tadi ini berkaitan masalah yang bagian belakang kaki kita. Yang paling aman memang seluruh sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dipraktekkan sunnah-sunnah wudhu nanti. Allah alam. Sunnah-sunnah wudhu dipraktekkan itu adalah titik yang paling aman. Termasuk nyela-nyelain di antara jari jemari, termasuk pula masalah jenggot kita yang relatif jenggot yang masih nasional ini, jenggot yang standar ini, yang kelihatan bagian pori-pori kulit ini pun terkena air, semuanya. Yang kelihatan kulitnya perlu untuk terkena air. Sehingga seluruh kesunahan tersebut perlu untuk dilaksanakan biar sempurna. Kalau kita itu buru yang sunnah, insya Allah yang wajib tidak akan terlewatkan. Biasanya begitu. Kalau kita itu prioritas mentargetkan untuk melaksanakan yang sunnah pula, insya Allah untuk hal-hal yang wajib insya Allah tidak kita abaikan. Sedangkan kalau kita itu mengabaikan yang wajib diabaikan, apalagi yang sunnah. Sehingga PR kita adalah perlu untuk memburu sunnah berkaitan pula tentunya masalah yang wajib, yaitu masalah fardu ataupun rukun berwudu. Kemudian yang nomor 6 as-sadisu at-tertib. Yang nomor 6 adalah tertib ataupun urut. Berarti nggak boleh lengkap sana lengkap sini, dari awal basuh bagian kedua tangan, kemudian baru membasuh bagian mukanya, langsung ke kaki baru kemudian bagian mengusap rambutnya. Maka ini nggak sah. Maka perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa urutannya perlu untuk diperhatikan, karena Allah Subhanahu wa taala pun dia menyampaikan poin-poin dalam berwudu tentang masalah wudu dalam Maidah ayat 6 adalah disertai dengan urutan sehingga perlu untuk kita urutkan dari awal sampai yang terakhir. Baik, kemudian di bab berikutnya faslun an-niyatu. Ini beliau bahas masalah niat. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan pelaksanaannya, yaitu nyengaja untuk melaksanakan sesuatu dibarengi dengan pelaksanaannya. Ini adalah pada umumnya definisi yang berkaitan dengan masalah niat. Kalau ditanya kapan kita berniat untuk sholat, maka di saat awal kita takbir. Kapan kita berniat untuk kita berwudu, maka awal membasuh suatu hal yang wajib dalam wudu kita, yaitu membasuh bagian mukanya. Baik. Perhatikan jemaah sekalian, ini termasuk di antara titik perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sebagian di antara ulama mereka mengatakan bahwa asalkan kita itu sudah memiliki suatu itikad, sudah berencana, maka itu sudah masuk dalam ruang lingkup niat. Di saat misalnya ada orang dia berangkat dari rumah, berangkat dari rumah menuju masjid, kemudian dia berwudu di sana, kemudian dia berwudu, maka orang tersebut dia itu telah berniat untuk berwudu, Ini harus bikin data ulama. Dalam Imam Syafi'i rahimahullah adalah dimulai sejak orang tersebut melaksanakan kegiatan ibadahnya. Berarti pintu masuk pertama di saat dia ibadah, maka itulah dia meniatkan ibadahnya. Wa mahallu wal qalbu wa talaffuzu bihi an-niyah sunnah. Perhatikan di sini tempat niat itu adalah ada dalam hati.
Tempat niat ada dalam hati. Artinya kalau seandainya lidah mengucapkan, cuma kemudian hatinya lalai, hatinya tidak ingat dia itu sedang berniat untuk sholat, maka tidak sah hukum ibadahnya, nggak sah hukum niat-niatnya. Karena yang jadi patokan adalah mahallu wal qalbu. Yang jadi patokan itu adalah yang ada dalam hati. Kemudian di poin berikutnya diperhatikan itu wa talaffuzu bin niyah. Perhatikan, perlu untuk dibedakan antara niyah sama talaffuz bin niyah. Antara niat sama melafadzkan niat. Kalau niat itu hukumnya adalah wajib, sedangkan talaffuz bin niyah ini yang ada titik perbedaan dari para ulama. Apa itu? Hukum melafadzkan niat, hukum melafadzkan niat. Dalam Imam Syafi'i rahimahullah, perhatikan, melafadzkan niat bukan suatu hal yang wajib, tetapi sekedar dianjurkan. Perhatikan, bukan suatu hal yang wajib, tetapi adalah sekedar dianjurkan. Untuk apa kata mereka? Adalah untuk membantu hati. Untuk membantu hati, biar mengingatkan. Sekedar membantu, dan ini bukan suatu hal yang wajib dalam mazhab Syafi'i pun. Dalam mazhab Syafi'i pun. Sebagian di antara ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah bid'ah. Sebagian di antara ulama, apa alasan mereka? Nabi Muhammad SAW beliau tidak melaksanakannya. Terlepas dari masa itu semuanya, bahwa talaffuz bin niyah bukan suatu hal yang wajib. Yang wajib adalah niatnya. Tetapi untuk melafadzkan niat adalah dalam mazhab Syafi'i adalah dianjurkan. Kemudian di poin berikutnya, tadi ini singkat berkaitan dengan masalah at-talaffuz bin niyah atau masalah niyah. Kemudian wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in min wajhi. Waktunya adalah di saat basuhan pertama dari membasuh bagian mukanya. Wa tartibu an la yataqaddam udwan ala udwin. Kemudian juga masalah urut di sini juga dibahas, masalah tertib ini bahas oleh beliau bahwa bagian yang pertama tidak didahului oleh bagian yang lain, berarti secara berurutan, nggak boleh untuk saling mendahului. Yang pertama, yang kedua, nggak boleh yang ketiga kemudian dia loncat di bagian yang pertama. Kemudian dibahas di sini berikutnya faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Di sini beliau membahas di sini dalam kitab ini tidak dibahas berkaitan dengan air tahir, air musta'mal, atau air mutahhir, atau air mutanajjis. Ini beliau membahas masalah banyaknya ataupun kuantitas jumlahnya air. Untuk yang masalah tahir, kemudian air mutahhir, kemudian musta'mal, itu ada di kitab Matan Abi Syuja' yang ada juga dalam Madzhab Syafi'i rahimahullah. Termasuk kitab yang permulaan pula bagaimana kita bahas saat ini. Bismillah, al-ma'u qalilun wa katsir. Air itu ada yang dibilang airnya sedikit dan juga ada yang dibilang air banyak. Al-qalilu ma dunal kullatain. Air yang sedikit itu adalah air yang tidak mencapai 2 kulah. Enggak mencapai 2 kulah. Nanti insyaallah untuk masalah 2 kulah nanti insyaallah kita bahas. Wal katsiru kullataini fa aktsar. Sedangkan yang 2 kulah itu adalah, sedangkan yang banyak itu adalah 2 kulah ataupun lebih. Di sini untuk masalah 2 kulah, para ulama mereka berbeda pendapat untuk mengkonversi di zaman saat ini. Sebagian di antara ulama kontemporer mereka mengatakan bahwa 2 kulah sekitar 307 liter. Sebagian di antara mereka termasuk Dr. Wahbah Zuhaili ini adalah 270 liter. Sebagian kemudian ana nukilkan di sini ada fatwa Lajnah Daimah Ifta adalah 165,5 liter. Ini adalah air yang disebut air yang 2 kulah. Loh, kok beda-beda antara ulama-ulama kontemporer di saat mereka membandingkan antara konversi satu dan konversi yang lainnya. Perhatikan jemaah sekalian, setiap negara, setiap daerah untuk masalah ukur-ukuran berbeda. Zaman-zaman dahulu pun beda antara mud nabawi sama mud Baghdadi. Berbeda.
Sehingga titik perbedaan tersebut itu pun menentukan perbedaan pula di saat dikonversi. Perhatikan jemaah sekalian, jangankan untuk ukuran-ukuran yang zaman-zaman dahulu dikonversi zaman saat ini, untuk ukuran meteran zaman saat ini, antum mungkin pernah melihat gambar, ini realita, gambar meteran nih. 1 meter produksi satu pabrik beda dengan 1 meter produksi pabrik yang lainnya. Dibandingkan oleh para tukang, dijajarkan, dibilang 1 meter, ternyata ada perbedaannya. Untuk meteran yang mungkin termasuk di antara yang kontemporer, ternyata ada perbedaan, apalagi untuk model-model yang semacam ini. Tapi intinya bahwa di saat air ini yang berdasarkan fatwa ulama Arab Saudi ada 165,5 liter kira-kira, takriban. Ini para ulama di saat mereka membuat suatu perbandingan semacam ini, membuat suatu konversi, mereka pun bilangnya adalah takriban. Takriban artinya adalah perkiraan. Bisa kurang, bisa lebih. Tapi di saat air sudah mencapai 2 bulan, maka air tersebut dibilang airnya telah banyak. Loh, ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menentukan apakah airnya bisa digunakan untuk bersuci ataukah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Perhatikan, apakah airnya kalau terkena najis langsung nggak bisa dipakai sama sekali? Tapi ini yang mau dibahas oleh beliau. Al-qalilu, untuk air yang dibilang sedikit, yaitu madunal qullatain, yang kurang dari 22 bulan. Yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Dia itu menjadi najis di saat ketiban najis walaupun toh belum berubah airnya. Perhatikan, ini ada dalam madzhab Syafi'i rahimahullah. Ya, termasuk di antara yang hati-hati di sini. Menyangkut masalah apa? Air yang kurang dari 2 bulan, di saat dia itu terkena ataupun ketiban najis, maka dia menjadi najis dan tidak bisa untuk digunakan bersuci. Tapi tadi adalah airnya kurang dari 2 bulan, di saat ketiban najis, maka menjadi air yang terkena najis walaupun toh tidak sampai merubah airnya ini. Misalnya ada air di ember, ada air di embernya segini. Ini jelas kurang dari 22 bulan. Ember yang dibuat cuci, bukan ember mandi ya. Ember mandi kemungkinan lebih besar, bisa lebih besar. Untuk ember yang standar, ember yang kecil. Kemudian ketiban kotoran cicak. Kotoran cicak termasuk di antara kotoran yang menjadikan air menjadi najis. Di saat masuk ke dalam ember, maka ini air adalah air yang mutanajis. Kalau sudah mutanajis, maka nggak boleh, mutanajis artinya najis, nggak boleh untuk dijadikan berwudu. Nggak boleh dijadikan berwudu. Tapi kalau melebihi 2 bulan, baru kemudian boleh, selama tidak merubah baunya, tidak merubah rasanya, tidak merubah warnanya. Perhatikan, kalau 1 bulan adalah kalau ketiban najis, walaupun toh tidak sampai merubah airnya, maka airnya sudah mutanajis, terkena najis. Tapi kalau airnya banyak, melebihi 2 bulan, ketiban najis, dan tidak sampai merubah warnanya, baunya, sama rasanya, maka tidak najis, berarti boleh untuk dijadikan berwudu. Tayyib. Indahnya apa? Ada sebagian dan hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW beliau ditanya oleh para sahabat tentang berwudu menggunakan air budu'a. Kata mereka, wahiyya bi'u yulqa fiha al-haid wal uhum wal kilab wal natm. Ya Rasulullah, ini air sumur budu'a ini adalah sumur yang mana dalamnya dimasukin mungkin sisa-sisa haid ataupun mungkin daging anjing ataupun yang lain sebagainya. Apakah bisa untuk digunakan berwudu? Nabi Muhammad SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Air tersebut adalah air yang suci dan tidak menyebabkan dia tidak ternajiskan. Ini kata para ulama adalah karena memang jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak. Berarti kalau jumlahnya banyak di atas 2 bulan, maka
di saat ketiban najis dan tidak sampai merubah baunya, tidak sampai merubah rasa dan tidak sampai merubah warnanya, maka boleh untuk digunakan berwudu. Tapi kalau sampai berubah, maka tidak diperbolehkan. Ini maksud beliau membahas masalah ini. Al-qalilu, ana ulang di sini. Al-qalilu yatanajjas bi wuqu'il najasati fihi wa illam yataghayyar. Jadi air yang sedikit yang kurang dari 2 kula itu menjadi najis di saat ketiban najis walaupun toh tidak berubah. Tidak berubah. Lah nanti iman air mau digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk nyiram. Wal ma'ul katsiru tanajasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Sedangkan yang banyak itu tidak ternajiskan kecuali kalau telah berubah warnanya, rasanya ataupun bau-baunya. Tadi ini adalah yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sebagian di antara ulama bahwa asalkan airnya enggak berubah, maka bisa untuk digunakan berwudu. Baik, kita perhatikan di poin berikutnya, faslun mujibatul ghusli sittah. Jadi hal-hal yang mewajibkan mandi, maksudnya adalah mandi jinabat, mandi besar, yang seluruh tubuh harus terkena air, itu adalah ada 6 sebab. Ada 6 sebab. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji, memasukkan kepala kemaluan laki-laki ke dalam farji. Berarti kalau sekedar di luarnya maka tidak mewajibkan mandi. Kalau sampai masuk dalamnya maka wajib hukumnya untuk mandi. Wajib hukumnya untuk mandi. Di saat para ulama mereka membaca hadis Nabi Muhammad SAW, "Idzal taqal khitanan faqad wajaba al-ghusl." Di saat 2 khitan telah bertemu maka wajib hukumnya mandi. Para ulama ini mengatakan bahwa ini adalah kalau sampai masuk ke dalam tetap. Kalau bagian luar tidak wajib mandi, bukan sekedar langsung nempel kemudian langsung mandi. Tapi perhatikan jemaah sekalian, ini adalah penyebab yang pertama. Yang kedua adalah khurujul mani, yang kedua adalah keluarnya air mani, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan mimpi, baik sadar ataupun nggak sadar, setelah tidur ataukah tidak. Di saat keluar air mani maka wajib hukumnya untuk mandi. Terlepas dari masalah sebab-sebabnya. Asalkan keluar air mani maka wajib hukumnya untuk mandi. Kalau nggak mandi maka tidak sah hukum sholatnya. Yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa adanya keluarnya mani ini ada termasuk di antara fase yang mana seorang anak-anak dia telah berubah menjadi anak yang telah balik, sehingga seluruh kewajiban dalam syariat berlaku untuk anak tersebut. Kewajiban perintah atau perintah perlu untuk dikerjakan. Kalau ada suatu larangan dalam syariat maka perlu untuk dihindari. Dan ini pun berlaku untuk kaum laki-laki, berlaku untuk kaum perempuan. Sahabiyah ataupun Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, beliau pernah melihat Ummu Sulaim mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk bertanya masalah apa. Ya Rasulullah, inna Allah yastahi minal haqqi. Ya Rasulullah, Allah itu enggak malu dari masalah kebaikan. Fa alam al-mar'at min ghuslin idza talamat kama qala. Ya Rasulullah, apakah wajib bagi seorang perempuan dia itu mandi wajib di saat dia bermimpi? Nabi Muhammad beliau mengatakan, idza ra'atil ma, yang wajib hukumnya kalau dia memang melihat maninya. Artinya kalau seandainya seorang perempuan dia mimpi kemudian keluar mani maka wajib hukumnya untuk mandi. Terlepas dari masalah apakah perempuan dia juga mimpi basah atau tidak, Allahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa di saat ada air mani yang keluar maka wajib hukumnya untuk mandi. Kemudian di poin berikutnya wal haidu, yang berikutnya adalah haid, adalah haid, keluar darah haid. Kemudian habis keluar di sebagian di antara hari kemudian terhenti. Maka orang perempuan tersebut dia itu sudah wajib hukumnya untuk mandi. Sekujur tubuhnya sebelum dia beribadah kepada Allah, sebelum dia sholat.
Kalau dia sholat tetapi kemudian dia tidak bersuci terlebih dahulu, tidak mandi terlebih dahulu, maka tidak sah hukum sholatnya. Jangankan untuk yang masalah mandi besar ataupun hadis besar, hadis kecil pun di saat ada orang la yaqbalullahu salata ahadin idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala dia itu tidak akan menerima salatnya salah seorang di antara kalian di saat berhadas sampai kemudian dia berwudu. Untuk hadis kecil saja, di saat ada orang mau sholat tapi kemudian dia nggak berwudu, maka nggak sah hukum sholatnya. Apalagi ternyata yang menghalangi sahnya sholat itu adalah hadas besar semisal haid, sehingga lebih wajib hukumnya untuk ditoharoi, wajib hukumnya untuk bersuci dengan cara mandi besar. Kemudian wan nifas adalah darah nifas, darah yang keluar biasanya pasca melahirkan. Terlepas dari masalah apakah darah yang keluar dalam proses melahirkan juga termasuk darah nifas. Terlepas dari masalah beda pendapat dari kalangan ulama tentang darah-darah yang keluar sebelum melahirkan, apakah juga termasuk darah nifas ataukah tidak. Tapi pada umumnya para ulama mengatakan bahwa untuk darah nifas itu adalah darah yang keluar pasca melahirkan jabang bayi, pasca melahirkan bayinya, maka darahnya adalah darah nifas yang pada umumnya keluarnya adalah sampai 40 hari dan maksimalnya adalah 60 hari. Maksimalnya adalah 60 hari. Berarti kalau darah nifas sudah berhenti, maka silakan untuk segera mandi. Kemudian wal wiladatu, melahirkan walaupun toh kalau seandainya bayi yang terlahir ini kering, nggak ada basah-basah sama sekali, walaupun toh ini sangat langka. Kalau toh seandainya ada perempuan yang dia melahirkan bayi dalam keadaan bayinya kering, misalkan sah saja dan bayinya hidup, misalkan sah, maka wajib hukumnya ini si perempuan dia itu mandi wajib ataupun mandi besar. Ini para ulama mereka mengatakan, loh ini kenapa mereka kok perlu untuk mandi? Perhatikan jemaah sekalian, adanya bayi manusia itu adalah karena bersatunya bibit laki-laki sama bibit perempuan. Keluarnya bibit atau keluarnya mani adalah sebagai suatu hal yang wajib. Di saat bayi tersebut keluar pun, maka dia pun orang tuanya ataupun ibunya wajib hukumnya untuk mandi. Kemudian wal wiladatu, kemudian wal mautu, yaitu meninggal. Yang wajib ini siapa? Apakah orang yang meninggal dia wajib mandi? Dia nggak wajib untuk mandi karena dia nggak bisa mandi. Yang mandiin yang wajib siapa? Yang orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup. Berarti kewajiban ini berlaku bagi orang yang masih hidup untuk memandikan orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal. Alhamdulillah ini selesai untuk masalah hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Kita tambah sedikit, tadi diberikan batasan sampai jam 6:50, kemudian kita buka tanya jawab insyaallah. Kemudian furudul ghusli itsnan. Rukun wudu ataupun hal-hal yang wajib ataupun fardu wudu ada apa? Fardu mandi ada dua. Fardu berarti hal yang wajib hukumnya ada. Wajib hukumnya ada, nggak bisa untuk di-skip tanpa dilaksanakan. Kalau di-skip maka nggak sah hukum mandi kita. Nggak sah hukum mandi kita. Yang pertama adalah niat. Niat. Tadi jangan sampai lupa. Wa mahallu wal qalbu, dan tidak diharuskan mengucapkan nawaitul ghusl dan terusnya. Tapi perhatikan jemaah sekalian bahwa niat ini tadi itu adalah biar bisa bedakan mana yang ibadah, mana yang adat. At-tamyiz bil ibadati wal adat, bisa bedakan mana yang kebiasaan, mana yang merupakan suatu
ibadah. Orang yang habis bersih-bersih got, orang yang habis mungkin bersih-bersih kebunnya, orang yang mungkin habis bersih-bersih rumahnya, keringatnya bukan main, panasnya bukan main, kemudian dia langsung masuk kamar mandi, langsung dia guyur sekujur tubuhnya. Guyur sekujur tubuhnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang ini secara lahiriahnya, apakah dia ini memang mandi besar, ataukah karena faktor seger-seger saja? Maka bagi orang tersebut, dia ini nggak bisa dibedakan apakah dia memang mandi wajib, mandi besar, ataukah karena faktor untuk bersih-bersih biasa. Yang bisa bedakan apa? Yang bisa bedakan adalah niatnya. Kenapa kok perlu dibedakan? Karena dari sisi luar, kalau misalnya ada orang dia mengguyur sekujur tubuhnya, sampo dia pakai, air dia basuhkan seluruh atau mencucikan seluruh tubuhnya, nggak ada yang terlewat, biar nanti segernya adalah maksimal. Tidak ada perbedaan dari segi lahiriahnya dengan masalah mandi besar. Nggak ada perbedaan. Yang bedakan apa? Ya niatnya ini. Yang niatnya ini. Sehingga niat ini perlu untuk diantara hikmahnya adalah biar bisa membedakan mana yang ibadah, mana yang adat ataupun adat, mana yang ibadat, mana yang adat. Kemudian yang poin berikutnya adalah wa ta'mimul badani bil ma, meratakan air ke sekujur tubuhnya. Tubuhnya berarti perlu untuk diratain dengan air, diguyur seluruhnya. Diguyur seluruhnya. Tidak ada area-area dari ujung rambut sampai bagian ujung kaki, ujung jari jemari kaki. Tidak ada boleh yang terlewat, semua harus terkena. Lipat-lipatan seluruhnya, luar dalam harus terkena air. Dan nanti tadi yang kita sampaikan, kalau habis lakban perlu untuk dipastikan. Kadang-kadang kita nggak mengetahuinya. Kadang-kadang kita nggak mengetahuinya. Sehingga perlu untuk diperhatikan masalah hal ini. Kemudian ini qadarullah di kitabnya nggak dibahas masalah kesunahannya. Allah alam nanti ada atau enggak ada. Berhubung nggak ada ya ikhwah, Anda sebutkan secara singkatnya insyaallah di antara yang dilaksanakan urutan-urutan Nabi Muhammad SAW di saat beliau mandi besar, itu adalah sebelum beliau masukkan tangan beliau ke dalam embernya, beliau mencuci terlebih dahulu kedua tangannya. Beliau mencuci terlebih dahulu. Kemudian setelah beliau mencuci kedua tangannya, kemudian beliau mencakup air, kemudian beliau uyak-uyakkan. Tahu uyak-uyakkan? Dibeginikan pokoknya ini. Dikucil-kucil rambut beliau sampai sebanyak 3 kali. Habis 3 kali kemudian beliau langsung mengguyur bagian kepala beliau si sebelah kanan, baru kemudian sebelah kirinya. Kemudian diratakan. Kalau sudah rata, kalau seandainya tidak menggunakan sabun, maka setelah dengan catatan bahwa telah merata ke sekujur tubuhnya. Cuman kita terbiasa menggunakan sampo sehingga perlu ada bilasan, kadang-kadang keluar dari kamar mandi. Intinya bahwa itu diantara kesunahan Nabi Muhammad SAW di saat beliau mandi wajib. Ini sudah di akhir dan nanti di pertemuan berikutnya kita bahas masalah syurutul wudu, syarat-syarat dari wudu. Nanti insya Allah kita sangkut pautkan dengan kesunahan-kesunahannya, walaupun toh kitabnya dibahas, insya Allah kita bahas secara singkat-singkat insya Allah, sehingga kita berusaha bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di samping hal-hal yang diwajibkan. Tayyib. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Masya Allah. Yang terdepan dulu terlebih dahulu ini. Nah. Assalamualaikum. Nah.
Nah, Allah yang berikan. Perhatikan jemaah sekalian bahwa berdasarkan penelitian para ulama, rata-rata perempuan mereka itu haidnya adalah antara 6 ataupun 7 hari. Ini adalah pada umumnya. Dan ini kebiasaan. Sehingga ini dibahaskan lebih detail, dibahas di kitab Matan Abi Syuja, itu ada kitabnya di dalam Matan Syafi'i rahimahullah. Tapi di antara intinya adalah di saat perempuan tersebut dia itu keluar darah haid di luar masa-masa haidnya. Misalnya kebiasaannya dia itu adalah selama 7 hari, kemudian sudah terhenti darahnya. Sampai 13 hari belum terhenti pula. Maka ini yang disebut Nabi Muhammad SAW sebagai darah istihadah. Darah istihadah. Kalau darah istihadah, maka patokan dia itu dianggap haid adalah di masa-masa kebiasaan dia sebelumnya. Kalau sebelumnya biasanya dia 7 hari, maka 7 hari itu haidnya. Sedangkan yang di luar 7 hari, maka darahnya adalah darah istihadah. Terus bagaimana ibadahnya? Ibadahnya wajib, hukumnya tetap dia jalankan di luar masa-masa haidnya. Misalnya 7 hari kebiasaannya, maka yang hari ke-8 itu dia wajib hukumnya untuk sholat. Kalau Ramadan maka wajib hukumnya untuk puasa Ramadan. Sehingga perlu diperhatikan bagi kaum wanita ataupun kita yang punya istri, bahwa mereka perlu diperhatikan masa-masa haidnya biasanya berapa. Berarti wajib untuk sholat, wajib untuk puasa di luar masa haidnya, di luar masa kebiasaan haidnya, walaupun toh darah masih keluar. Terus bagaimana cara untuk bersucinya? Padahal darah istihadah itu keluar kadang-kadang di sewaktu-waktu di luar masa-masa haidnya. Ini termasuk di antara sisi yang dibilang oleh para ulama dengan istilahnya adalah sahibu ashabut darurah, ataupun orang-orang yang dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, proses yang dijalankan untuk bersuci, sebagaimana seorang kaum laki-laki ataupun kaum laki-laki yang dia punya penyakit beser pipis, berwudu keluar lagi, Capeknya bukan main berkola kali. Ini sudah sahabat orang yang dalam keadaan darurat. Maka bagaimana cara bersucinya? Adalah bisa sudah masuk waktu sholat. Dia segera kamar mandi, kemudian bersih-bersih tempat keluarnya. Kemudian setelah bersih-bersih tempat keluarnya, kemudian tempat keluarnya diberikan apa zaman saat ini yang perempuan? Pampers ataupun mungkin pembalut apa? Pembalut. Ada ada mungkin orang dewasa, orang sepuh mungkin ya. Sehabis menggunakan pembalut, langsung dia berwudu. Habis berwudu, langsung dia sholat. Kalau keluar bagian nggak jadi masalah, karena darah yang keluar bukanlah darah haid, tetapi adalah darah istihadah. Berarti dalam keadaan darurat. Ini berlaku untuk kaum laki-laki yang beser air seni, terasa udah dibuntuk kok terasa keluar. Sholat aja. Kalau nunggu saya bersih, nggak sholat dia. Paham ya? Sehingga sudah masuk dalam ranah darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat, bahwa suatu keadaan darurat itu bisa memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Berarti untuk kaum perempuan, kalau keluar darahnya itu ada di luar darah hari-hari kebiasaannya, maka itu sudah masuk dalam kategori darah istihadah. Maka semua kewajiban masih berlaku untuk perempuan tersebut. Pertanyaannya lagi tadi yang kedua adalah, kalau ini perempuan sampai 1 bulan belum berhenti ini darahnya, darahnya. Ini bagaimana? Maka ini pun sama dilihat dari kebiasaannya. Ustadz, ini masalahnya ini yang keluar sampai 1 bulan ini baru mubtadaah istilahnya, baru pemula. Tapi udah 1 bulan udah berhenti darahnya ini. Sedangkan yakin ini si perempuan sudah 9 tahun hijri, berarti dia telah dewasa, telah balik ini si perempuan. Maka ini bagaimana? Maka para ulama mereka mengatakan bahwa dalam penelitian mereka bahwa dilihat dari kebiasaan keluarga perempuannya.
Kalau kebiasaannya itu adalah kebiasaannya itu ada misalnya 8 hari keluar darah haid, maka itu yang jadi patokan. Berarti yang 8 hari adalah masa-masa haid, sedangkan yang di luar 8 hari adalah masa-masa darah istihadah. Jelas insyaallah ya. Allah a'lam. Tadi ya kebetulan tuh. Assalamualaikum. Iya. Baik. Bareng-bareng. Baik. Allah ibadah. Pertanyaan yang pertama tadi tentang masalah lengan baju, baju. Kalau kita itu tahu bahwa baju kita itu sempit, ataupun lengan baju itu nggak bisa digulung sampai di bagian sikunya, sedangkan kita perlu untuk berwudu, perhatikan, ini nggak termasuk di antara keadaan darurat sehingga perlu dipastikan bahwa kita berwudu sebelum menggunakan bajunya, Ustadz, ini anak di kantor, kalau di kantor bagaimana? Silakan untuk berwudu di kamar mandi, kemudian dilepas bajunya, kemudian berwudu. Kalau memang nggak bisa digulung sampai melebihi siku, karena ini ada termasuk di antara bagian-bagian yang wajib hukumnya untuk dibasuh di saat kita berwudu. Sehingga pastikan bahwa di saat kita membeli baju adalah bisa dilipat sampai bagian sikunya, sikunya, biar nanti mudah kita untuk berwudu. Itu yang pertama. Tadi yang kedua berkaitan dengan masalah plester, berkaitan dengan masalah apa tadi? Masalah ensaplas yang kita tempelkan. Perhatikan jemaah sekalian. Ini termasuk di antara hal yang menghalangi wudhu kita, Perlu dipastikan kalau seandainya dalam keadaan terpaksa, maka menggunakan plester yang mana perekatnya jangan sampai lebar-lebar. Berarti ini dibahas secara detail disebut di antara ulama dalam madzhab Syafi'i rahimahullah. Jangan sampai lebar-lebar banget, sekedar bisa untuk menutupi lukanya. Ini sudah nutupin luka. Ini kan otomatis nggak terkena air wudhu ini. Nggak terkena air wudhu. Sebagian di antara ulama mereka mengatakan silahkan untuk berwudhu biasa. Kemudian yang di bagian sini cukup untuk diusap bagian atasnya. Baik, ini yang pertama. Yang ada dalam madzhab Syafi'i rahimahullah, berhubung area ini adalah area yang wajib hukumnya yang ditutupin dengan perban atau mungkin sampai di gipsum nih. Sampai di apa? Gipsum namanya gipsum. Gips. dengan gips di sampai bagian full sama sekali. Ini nggak bisa untuk diwuduin, padahal di sini kan ada area yang wajib untuk dibasuh. Maka ini bagaimana? Maka untuk dalam madzhab Syafi'i dulu nih, maka untuk area tersebut ditayamumin, berwudu biasa, kemudian niatkan tayamum niatkan untuk yang ini. Sebagian di antara ulama cukup untuk dibasuh bagian atasnya aja. Bagian atasnya termasuk difatwakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan bagian atasnya saja karena dalam keadaan darurat. Kalau dalam madzhab Syafi'i rahimahullah perlu untuk ditayamumin khusus yang bagian sininya. Bagaimana caranya? Berwudu secara sempurna,
Baru kemudian tayamum. Tayamum untuk meniatkan yang bagian sini ini loh, yang tertutup-tutupin. Jelas insya Allah ya, itu adalah caranya. Tadi yang untuk masalah apa yang dalam keadaan terkena yang diinfus, yang diinfus orang yang berwudu dia nggak bisa ataupun susah untuk berwudu sendiri, maka nanti orang yang nunggu silakan untuk membantu mewuduin, mengalirkan airnya ke sana, disiram, disiram bawahnya dikasih perlak ataupun yang lain, dialirkan kemudian dibantu untuk mengusapkan area-area yang memang bisa untuk diusap ataupun area-area yang memang bisa untuk dibasuh. Baik, yang terakhir tadi ini adalah tentang masalah kolam. Ini biasa yang sudah ada pesantren dalam zaman dahulu. Zaman saat ini mungkin masih ada sebagian di antara daerah. Kolam besar, kemudian digunakan untuk berwudu barang-barang di sana. Butuh barang-barang bisa di sana. Pengaliran airnya, perhatikan, adalah ini misalnya kita cabukin, kan langsung mengalir ke bawah ini. Ini sudah termasuk dalam kategori mengalir. Ataupun begini, ini air nih. Ini termasuk di antara mengalir. Jelas semuanya. Terlepas dari masalah, wah berarti jorok loh. Terlepas dari masalah itu semuanya. Airnya adalah air yang banyak pada umum melebihi 2 bulan. Sehingga boleh untuk digunakan berwudu. Boleh untuk digunakan berwudu. Terlepas dari masalah apakah ada kumannya, apakah nanti kudik, kudis, atau yang lain sebagainya. Itu urusan yang lainnya. Tapi yang jelas ini diperbolehkan selama nanti dia sampai keruhnya bukan Allah. Ada yang lain? Tafadhol. Assalamualaikum. Ah, baik. Rambut. Iya, aku pernah dengar ada juga yang membasuh rambut itu telunjuknya dimasukin ke telinga dan ibu jarinya apa ngelap daun telinganya. Terus yang ketiga itu menyentuh istri itu batal apa enggak, atau hanya yang bukan mahram dan menyentuh kemaluan itu batal juga. Baik. Nanti khusus untuk yang masalah pembatal wudhu ada bab tersendiri. Nanti ada jawab untuk poin 1 sama poin yang kedua. Perhatikan bahwa untuk istinsyak ataupun tabammum, sebagian di antara ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Perhatikan, berkumur-kumur ataupun menghirup air lewat hidung. Sebagian di antara ulama memasukkan dalam kategori wajib. Karena Nabi Muhammad beliau tidak pernah meninggalkannya, itu yang pertama. Dalam madhab Syafi'i rahimahullah, termasuk di antara hal yang disunahkan itu adalah berkumur-kumur ataupun menghirup air lewat hidung. Ini hukumnya adalah sunnah dalam madhab Syafi'i rahimahullah. Tapi perhatikan jemaah sekalian, berarti terlepas dari masalah titik apakah hukumnya wajib, apakah hukumnya sunnah. Tetapi intinya ada titik temu yang berupa ini jelas disyariatkan. Jelas ya? Disyariatkan untuk berkumur-kumur, disyariatkan untuk menghirup air lewat hidung ataupun yang disebut sebagai istinsyak. Jelas ya? Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh untuk nyeriusin, disuruh untuk melebih-lebihkan di saat beristinsyak. Wa balik beristinsyak illa antakuna sha'iman. Engkau lebih-lebihkanlah, kencangkanlah dalam beristinsyak menghirup air lewat hidung, kecuali di saat dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Sehingga sebagian dari ulama mengatakan bahwa ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Beda ulama. Perhatikan, di saat misalnya ada orang dia itu ikut pendapat bahwa ini hukum menghirup air lewat hidung itu hukumnya adalah wajib. Kemudian dia cuma begini-begini saja. Afwan, ini bersihkan kotoran di hidung, bukan beristinsyak. Perhatikan, itu sekedar membersihkan kotoran di hidung, bukan beristinsyak. Kalau seandainya dia ikut wajib, sedangkan dia prakteknya begitu, maka gak sah hukumnya. Karena dia menilainya wajib. Kalau seandainya dia ikut pendapat bahwa hukumnya ada sunnah, maka dia tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Karenanya Nabi Muhammad, beliau nyuruhnya adalah beristinsyak, menghirup air lewat hidung. Jelas ya? Sedangkan dia cuma begini-begini saja. Disedot pun enggak. Sehingga seakan-akan dia cuma bersihkan kotoran di bagian hidung luarnya saja. Sehingga perlu dipastikan, perlu untuk disedot. Ustaz sakit, Ustaz. Awal-awal sakit. Karena kenapa? Kebanyakan nyedotnya. Kalau kebiasaan, insya Allah
Tidak akan sampai bagian sakit dan antum sudah berhasil ngeluarin. Perhatikan, misalnya batasan sakit sampai di sini airnya nih. Antum bisa ngeluarin sebelum sampai sini. Apalagi di saat ikut sebagian dan riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau itu di saat berwudu nih, di saat berwudu, air yang beliau gunakan untuk berkumur-kumur itu satu paket dengan air yang digunakan untuk beristinsya atau menghirup air itu. Jadi begini, langsung dikeatasin. Itu sudah minimalis, sudah minimalis dan sah hukum sunnahnya dan sudah mendapat suatu kesunahan. Ini ringan, sehingga perlu untuk dibiasakan. Kalau sudah terbiasa, insya Allah jarang sakit di sini. Jarang sakit di saat beristirahat. Walaupun sudah kebiasaan, kadang-kadang kebablasan pula. Terasa sakit, ya udah nikmatin aja dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat suatu nilai sunnah. Baik. Kemudian tadi ini berkaitan dengan tadi satu lagi. Iya, tadi ya itu kemudian masalah begini, perhatikan di antara cara Nabi Muhammad SAW di saat beliau membasuh atau mengusap bagian telinga, perhatikan telinga, usapan telinga termasuk di antara yang disunahkan, nggak dimasukkan dalam kategori wajib atau rukun, nggak dimasukkan dalam firman Allah tadi itu. Adalah ini bagian ujung jari telunjuk dimasukkan di sini. Ini untuk mendapat suatu kesempurnaan dalam membasuh bagian, mengusap bagian telinga. Ini dimasukkan di lubang bagian telinga, sedangkan jempol di bagian belakangnya. Diputar sini. Setelah basah nih. Jelas ya? Gini. Ini termasuk di antara kesunahan yang dijelaskan oleh para ulama. Tayyib. Kalau antum misalnya termasuk di antara yang ikut pendapat berdasarkan dalil sahih yang ada, berkaitan masalah usap rambut itu ada satu paket usapan dengan telinga. Maka perhatinya begini. Perhatikan, ini sudah basah. Jelas ya? Terlepas dari beda pendapat dari kalangan para ulama, apakah usapan di bagian telinga itu satu paket dengan usapan bagian rambut ataukah independen? Ada dasar-dasar hadis sahihnya masing-masing. Jelas insyaallah ya? Sehingga kalau seandainya mau menggunakan satu paket, maka begini. Jelas? Dan itu insya Allah termasuk di antara kesunahan Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam. Sudah? Iya. 3 kali. Dan itu adalah untuk mendapatkan titik kesempurnaan. Dan yang minimalisnya adalah sekali, seluruh ulama sepakat. Kalau seandainya membasuh muka sekali, tangan sekali, rambut sekali, asalkan rata, sah hukum wudunya. Dan ini hukum adalah hukum wudu yang minimalis. Karena sebagian di antara riwayat, kadang-kadang beliau sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali, dan rata-ratanya adalah 3 kali. Sehingga untuk titik sunnahnya adalah 3 kali. Tapi kalau seandainya minimalis karena faktor mungkin airnya dikit, mungkin di saat berada di Masjidil Haram, lagi padatnya bukan main, menggunakan botol 600 ml itu, dengan minimalis asalkan rata ya. Jangan minimalis kemudian nggak rata, nggak sah hukumnya. Minimalis tetapi dipastikan rata. Terakhir so. Masya Allah. Kalau saya melihatnya penduduk ini kita kan negara yang kita harus kita ini. Tapi kalau saya kaitkan dengan kebersihan, karena saya ingat banget berwudhu dulu baik nggak bersih. Kalau kita kaitkan dengan kebersihan, saya belum lihat di wudhu itu kan tidak bicara ke masalah kebersihan secara fisik. Tapi kalau kita kaitkan dengan atas besar itu menyangkut itu kebersihan fisik. Nah, gimana menurut Ustaz di atas besar itu bisa dikaitkan dengan kebersihan fisiknya? Karena orang mandi itu semuanya bersih. Tapi kalau orang berwudhu bersih kan cuma yang tangan, muka yang sering bersentuhan dengan sehari-hari. Waktu kita berwudhu sering bersentuhan dengan najis atau segala macam. Nah, gimana nih kalau menurut pandang Pak Ustaz? Yang besar, atas besar menyangkut kebersihan fisik. Semuanya baru perasaan dan kita terhadap hukum yang kita kan di wudhu ini kan belum kelihatan kita menurut Ustaz kan masih masuk tapi belum tentu bersih itu sih maka pandangan Ustaz coba kritis
Baik, perhatikan. Semua hal yang disyariahkan Nabi Muhammad SAW ada hikmah fisik ataupun hikmah secara batinnya. Untuk wudhu pun ada fisiknya. Orang-orang yang tidak pernah, atau orang-orang kafir, tangan-tangan mereka kotornya bukan main. Antum para ilmu meneliti menyangkut masalah masalah bakteri-bakteri yang berada di tangan-tangan orang-orang yang tidak tersentuh dengan air, semisal orang-orang yang beriman, semisal orang-orang yang beriman. Bersihnya bukan main. Sebagian di antara bakteri nggak bisa dihilangkan dengan menggunakan bahan-bahan kimia, tapi adalah menggunakan air. Sehingga di saat kita ini berwudu, apalagi sampai 5 kali sehari semalam, masya Allah. Kalau misalnya dibuat perbandingan ini tangan orang-orang yang nggak beriman sama tangan orang muslim, seharian diteliti akan kelihatan bersih jernihnya orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Minimal ada 5 kali sehari, minimal 5 kali sehari. Belum lagi kalau kemudian dia ke kamar mandi, kemudian berkamar mandi, kemudian dia berwudu kembali. Insya Allah untuk masalah kebersihan fisik pun orang-orang beriman lebih jago daripada orang-orang yang tidak beriman. Yang menyangkut masalah syariat untuk beristinja, masya Allah. Kalau orang-orang yang lain nggak beriman pada umumnya cukup menggunakan tisu mereka, menggunakan tisu, sehingga di saat mungkin antum pergi ke negara-negara mungkin ataupun yang lain untuk mendapatkan kamar mandi yang ada airnya sangat jarang tisu mereka. Sehingga alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menjadi orang-orang yang beriman, dan insya Allah terlepas dari masalah apakah nanti kebersihan fisik ataukah tidak, insya Allah kita mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, semoga sesuai dengan yang diharapkan. Insya Allah ya. Semoga bermanfaat yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah sampai ketemu di pertemuan 2 pekan lagi ya. Semoga Allah berkahi kita semuanya, dan semoga kita tidak bosan-bosan untuk terus menjaga sunnah untuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.